Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Biasa ke-12 berdasarkan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Tema renungan: ketika mengalami persoalan-persoalan dalam hidup, kita hendaknya menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari, sebuah kapal mewah berlayar mengarungi lautan Pasifik. Tiba-tiba, laut yang semula tenang menjadi ganas dan menghantam kapal itu dari berbagai jurusan. Kapal itu mulai oleng dan para penumpang panik. Beberapa dari antara mereka mengenakan pelampung dan bersiap-siap untuk melompat ke laut. Ketika keluar dari kabin menuju dek, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang bermain-main dan tidak menghiraukan bahaya yang sedang terjadi. Seorang pria berteriak kepadanya, "Nak, apakah engkau tidak tahu bahwa kapal ini akan tenggelam?" Dengan enteng anak itu menjawab, "Tidak. Mengapa saya mesti takut? Ayah saya adalah kapten kapal ini." Mereka berkata kepadanya, "Persetan dengan bapamu yang kapten. Apa yang membuat engkau begitu yakin bahwa kapal ini tidak akan tenggelam?" Anak itu menjawab, "Kalau Bapa berpikir bahwa kapal ini akan tenggelam, niscaya dia pasti sudah menyuruh saya untuk mengenakan pelampung." Saudara-saudari terkasih, peristiwa serupa terjadi dalam Injil hari ini. Pada hari itu, Yesus dan para muridnya sedang berada di dalam perahu. Tiba-tiba, angin dan gelombang yang keras menghantam perahu mereka sementara Yesus tertidur di buritan. Para murid begitu takut dan cemas bahwa perahu yang mereka tumpangi akan tenggelam karena ganasnya gelombang. Tiba-tiba mereka teringat bahwa Yesus sedang berada di buritan. Karena itu, mereka segera membangunkan dia dan menceritakan kepadanya kesulitan mereka. Yesus menegur ketidakpercayaan mereka, lalu menghardik angin laut itu sehingga laut menjadi tenang. Saudara-saudari terkasih, apa makna peristiwa ini untuk kehidupan kita? Badai dan gelombang adalah persoalan-persoalan dalam kehidupan. Persoalan-persoalan itu bisa bermacam-macam, seperti mungkin anak sakit, kematian dari orang yang kita kasihi, penderitaan-penderitaan dalam hidup, kegagalan anak di sekolah, panen yang gagal, konflik di dalam keluarga, salah pengertian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika mengalami persoalan-persoalan seperti itu, kita seringkali tergoncang, takut, dan cemas. Dalam situasi-situasi seperti itu, kita tergoda untuk berpikir bahwa Allah tidak peduli. Reaksi seperti itulah yang terjadi dengan para murid dalam Injil hari ini, yang menganggap Yesus tidur saja dan tidak peduli dengan keadaan mereka. Ternyata kemudian tahu dengan jelas bahwa Yesus sangat peduli dan menyuruh badai itu berhenti. Dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, kemalangan yang sesungguhnya terjadi bukan karena Tuhan tidak hadir, melainkan karena kita membuatnya tidak hadir dalam kehidupan kita atau menganggapnya tidak ada. Dalam persoalan-persoalan yang dialami, kita bukannya tidak tahu apa yang harus kita buat, tetapi kita tidak cukup rendah hati untuk membiarkan Allah berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Seringkali kita berharap supaya Allah tunduk kepada kehendak kita, padahal sebenarnya kita mesti tunduk kepada kehendak Allah.
Kita seringkali mempersalahkan Allah atas kesalahan-kesalahan kita sendiri, sebagaimana para murid tadi menuduh Yesus tidak peduli. Sementara itu, apabila kita mengalami keberhasilan, kita menganggap itu sebagai keberhasilan kita sendiri dan melupakan peran Allah di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, hanya di dalam iman dan kepercayaan teguh kepada Allah, kita bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup. Anak dalam cerita tadi begitu tenang menghadapi kepanikan akibat gelombang yang ganas, karena ia percaya kepada bapaknya yang adalah kapten kapal itu. Bapaknya tidak mungkin membahayakan dia. Kepercayaan seperti itulah yang membuat dia tenang. Karena itu, ketika kita mengalami badai atau gelombang kehidupan, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah sebagai Bapa yang mencintai kita dan menginginkan yang terbaik untuk hidup kita. Hanya dengan penyerahan diri seperti itu, kita akan memperoleh ketenangan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.